Di sini Bang Ujai yang akan membedah bersama-sama. Sebenarnya apa sih? Kenapa alasannya, ceritanya dibalik kenapa Bang Ujai akhirnya membuat buku ini? Nah, berawal dari salah satu sahabat Bang Ujai, Viko, yang saat itu punya masalah, yang akhirnya dibantu turun tangan oleh satu-satunya Bang yang saat itu. Dia udah banyak WA teman-teman, gak ada yang mau bantu pinjam. Gak ada yang mau bantu menyelesaikan masalah. Sampai akhirnya Viko Farija bertemu dengan Bang Ujai dan dibantu. Sampai kasusnya sudah mulai mereda, sudah mulai dia bisa berpikir tenang. Nah, akhirnya Bang Viko saat itu memberikan usul kepada saya bahwa bagaimana kalau seandainya saya aja dibantu, kenapa nggak orang-orang lain juga ikut dibantu? Lalu gimana caranya? Akhirnya Viko saat itu memberikan usul, gimana kalau kita bikin buku yang dengan judul adalah Kita Bantu Orang, Tuhan Bantu Kita. Mungkin teman-teman pasti nggak akan terlewatkan cerita penasaran di balik itu. Mungkin kita dengarkan aja cerita selengkapnya dari Bang Ujai. Silakan Bang Ujai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman semua ya, dari teman-teman kampus ya, ada juga beberapa nasabah yang hadir ke acara ini, dan dari teman-teman media juga ada. Ya mungkin saya pernah di posisi teman-teman, bahkan mungkin kalau kita bicara tentang keadaan ekonomi dulu ya, itu saya mau kuliah dulu, ibu saya mikir-mikir. Kenapa? Karena nggak ada biaya. Yang pertama, karena biaya yang dikeluarkan oleh orang tua saya untuk saya masuk pesantren selepas saya SMA itu sangat besar pada saat itu. Nah, singkat cerita, lulus pesantren 2010 itu saya ikut program beasiswa di Departemen Agama. Tesnya itu di seberang Mall Jatan Pilek itu ada yayasan dari lembaga Kairo atau Mesir. Saya ikut di situ ya, selama 2 minggu saya ikut tes ujian lisan, segala macam bentuk ujian saya ikutin. Akhirnya saya lulus nih. Saya dapat tiket itu untuk berangkat ke Kairo pada saat itu ya. Cuma untuk tiket berangkat dan visa diurus sendiri oleh keluarga. Ketika sudah sampai ke Kairo, itu segala macam bentuk biaya ditanggung oleh pemerintah sana. Nah, pada saat saya bilang sama orang tua saya untuk tiket sama visanya, itu nggak punya uang, sama sekali nggak punya uang karena udah habis-habisan untuk biaya pesantren. Nah, di situ memang ada rasa putus asa, kecewa, ya kan? Cuman kan kembali lagi, saya di situ nggak bisa menyalahkan orang tua. Ya, akhirnya saya berangkat ke Kairo. Malah pada saat itu saya berpikir, ini tiket kalau bisa dijual pengen gue jual, sayangnya nggak bisa. Ya akhirnya gugur, nggak ikut berangkat. Ya di situ orang tua bilang, kakak saya bilang, ya udah kerja aja. Akhirnya saya kerja. Saya nggak ngerti dunia kerja pertama, karena pengen saya kuliah. Ya tapi memang nggak ada biaya. Dan akhirnya apa yang saya lakukan pada saat itu, saya ke UIN. Saya ke UIN itu kalau nggak salah di dekat fakultas kedokteran itu banyak anak kos-kosan ya. Nah banyak teman-teman pesantren saya dari Jalan Al-Qolam dulu ngekos di situ. Nah saya ikut ngekos di situ, jadi saya kuliah di UIN tanpa saya terdaftar jadi mahasiswa. Saya hanya ikut-ikutan kuliah. Saya tanya sama teman saya, pelajaran apa hari ini? Pelajaran ini. Oh gue ikut. Pelajaran apa hari ini? Nah itu selama berapa bulan tuh saya ikut-ikut doang. Ya,
ke UHAMKA, karena teman-teman saya banyak juga di UHAMKA pada saat itu. Ikut-ikut kuliah juga, nggak terdaftar jadi mahasiswa. UHAMKA Limau sama UHAMKA Pasar Rebo. Itu saya nggak pulang, karena memang saya mikir gini, lulus SMA dengan ijazah SMA kerja jadi apa sih? Paling jadi office boy, kalau nggak penelitianis. Dan di situ saya nggak mau, di situ hati nurani saya berontak. Karena saya berpikir pada saat itu saya punya skill, yang dimana skill saya ini harus saya asah lebih jauh lagi. Makanya saya putuskan saya nggak pulang-pulang. Saya ikut teman-teman di UIN pada saat itu ngekos, makan, tidur di situ. Baru di situ saya masuk ke suatu dunia yang dimana dunia itu penuh dengan kekerasan, dunia perkolektoran, yang dimana saya nggak ngerti nih kolektor. Nah itu banyak tukang Abdul, teman-teman dari timur, kolektor, ya kan. Nah, waktu itu saya pertama kali jadi kolektor itu jadi tukang tarik motor yang nunggak-nunggak. Nah, ketika saya bekerja sebagai kolektor, narik motor, orang nggak ada yang takut sama saya kalau menarik motornya. Orang badannya kecil, kurus, ya kan, mukanya malah muka bukan saya lucu. Nah di situ saya bingung ini cara narik motor ini gimana. Kalau saya lihat teman-teman dari timur Bang Abdul, itu kalau narik motor kan dia udah di depan rumah nasabah aja nasabah udah takut. Nah di situ saya cari cara, gimana caranya saya bisa mencapai target kerja saya pada saat itu tanpa saya melakukan hal-hal yang mengandung intimidasi. Ya saya melakukan pendekatan secara humoris, saya melucu, saya melawak, saya ngobrol-ngobrol sama nasabah, akhirnya mau ditarik motornya. Saya berhenti dari perbankan, ya, karena Maret pada saat itu kalau nggak salah 2018, Maret pada saat itu banyak korban bunuh diri gara-gara pinjol. Di 2018 tuh kalau teman-teman flashback lihat di YouTube tuh banyak banget. 2018 yang meninggal dunia gara-gara pinjol banyak banget. Ternyata pas saya pelajari sistemnya yang sangat parah. Ada yang namanya sebar data, foto selfie orang, foto KTP orang itu disebar-sebar ke rekannya, ke orang tuanya. Nah ini yang menyebabkan orang kena mental. Nah di situ saya pelajari. Akhirnya ketika saya resign dari BUMN itu, saya masuk ke aplikasi pinjol. Itu niat saya bukan untuk kerja nyari uang, tapi niat saya itu pengen tahu sistemnya kayak gimana. Karena memang dari itu saya senang belajar, pengen tahu sistem pinjol ini gimana sih, kok bisa kayak gini, orang kok bisa sampai meninggal, bisa saya bunuh diri. Saya pelajari caranya 1 bulan doang. Saya berhenti, pas saya tahu, oh kayak begini caranya. Ada salah satu rekan saya yang kerja di Telkom Gatot Subroto, itu mau dipecat sama bosnya gara-gara dia punya masalah pinjol. Saya jadi ingat, waduh, ini perasaan sistem kayak gini pernah gue pelajari dulu nih. Nah akhirnya saya bilang sama teman saya, nanti ketika saya pulang ke Jakarta ketemu sama saya. Nah saya pulang ketemu, saya lihat handphonenya, wah itu udah parah teman-teman, udah parah itu. Udah sampai ya mungkin dikit lagi dipecat tuh sama bosnya karena sudah kena sebar data. Akhirnya saya bantu nih untuk bicara sama atasannya pada saat itu. Saya bantu, saya jelaskan bagaimana sih pinjol, seperti apa sih pinjol. Saya jelaskan, alhamdulillah atasannya itu pada saat itu mau mengerti, mau paham apa yang saya bicarakan. Akhirnya nggak jadi dipecat. Nah di situ saya mikir nih, ini bisa ya bantuin orang. Dan pada saat itu saya tidak mengenakan tarif. Saya tidak mengenakan tarif. Saya membantu dia nggak dipecat dari tempat kerjanya aja, itu saya udah senang banget. Alhamdulillah nggak dipecat. Dari situlah mulai nyebar, mulai nyebar dari mulut ke mulut. Kalau punya masalah pinjol sama Bang Ujai aja, sama Bang Ujai. Mulai datang ke WA saya, Bang, saya dapat info dari sini-sini bisa bantu, saya bantu kelar. Ada lagi 1, 2, 3 sampai pada saat itu 2021 kalau nggak salah, ramai itu yang WA saya untuk minta bantu keluar dari daftar pinjol. Akhirnya satu persatu saya bantu, dan di situ sama sekali saya tidak mengenakan tarif untuk orang yang saya bantu karena murni niat saya itu untuk membantu mereka supaya tidak cerai. Karena banyak yang cerai gara-gara pinjol.
tidak dipecat dari tempat kerjanya, ya, dan lain-lain, tidak bunuh diri intinya. Saya bantu, banyak yang terbantu, saya pikir gitu. Ini banyak juga yang terjerat masalah ini, ya kan? Nah, singkat cerita, saya bersama teman saya yang waktu itu di Sukabumi, namanya Sayyidi Mahmud, bikin ide, punya ide, kenapa kita nggak buka aja lembaga untuk pelayanan jasa konsultasi permasalahan kayak gini. Akhirnya saya buka pertama kali di Sukabumi, ya, namanya apa? Ya udah pakai nama anak saya aja. Nama anak saya itu Gina Malahayati, cuman yang saya ambil Malahayatinya karena berangkat dari kisah Malahayati ini. Dia kan laksamana pertama di Indonesia, ya. Laksana Malahayati itu pejuang Aceh. Saya ambil nama itu, saya jadiin Malahayati konsultan. Dan di situ saya berjalan belum punya legalitas, teman-teman. Belum ada legalitas resmi, belum terdaftar di Kemenkumham, sama sekali tidak ada legalitas. Tapi kita sudah berjalan dengan bermodalkan pengalaman saya sebagai kolektor dan pengalaman saya yang dimana saya sangat mengerti seperti apa dunia penagihan, seperti apa cara kolektor menagih, seperti apa cara pinjol sebuah data, itu saya ngerti semua. Hanya bermodalkan itu aja. Saya buka lembaga layanannya, dan pada saat itu banyak warga di Sukabumi yang minta tolong. Karena banyak banget di Sukabumi yang terjerat pinjaman online sampai jual sawah, jual kebun, jual sapi, dan lain-lain. Ya, akhirnya di situ saya kembangin lagi di Jakarta. Awal pertama kali itu di Pasar Mampang. Sama sekali saya nggak punya modal dan tidak punya uang sama sekali. Saya pinjam Pasar Mampang lantai 3. Lantai 3 itu tempat tidur kuli, ya, tempat naruh barang yang nggak kepake. Nah, di situ ada space sedikit. Saya gelar karpet, saya pasang kipas angin sama colokan. Nah, di situ saya heran tuh, kok dengan tempat seperti ini yang tidak layak untuk dijadikan kantor konsultan, orang pada datang untuk konsultasi, untuk dibantu permasalahannya. Saya bingung tuh, ya kan? Ternyata pas saya telusuri, oh ternyata cara saya ini ampuh, cara saya ini benar-benar bisa menolong mereka. Nggak sampai saya dikasih sedikit arahan sama atasan teman saya yang di Telkom itu untuk bikin legalitas. Akhirnya saya bisa sewa kios, lucu kiosnya, ya, sewa kios sekotak, ya. Nah, itu saya jadikan kantor, ya, saya share di situ. Dulu itu saya nggak pernah mau main media sosial, teman-teman, nggak pernah mau, karena yang saya tahu kalau kita share ini di media sosial paling cuma dibully, paling cuma dikata-katain, udahlah, ya kan, yang memang mau kita bantu datang ke sini. Nah, akhirnya ketika saya buat legalitasnya di bulan Maret 2023 kalau nggak salah, baru di situ saya mulai menghitung adanya yang namanya tarif layanan. Berkembang, ternyata banyak yang ingin menggunakan layanan jasa Malahayati, bukan hanya di sekitar Jakarta, di luar Jakarta pun banyak. Sampai akhirnya pada saat itu saya ke Surabaya, ke Probolinggo, ke Sumatera itu udah rata tuh, dari Lampung sampai Aceh saya pernah. Sampai paling jauh waktu itu ke Papua Barat, Manokwari, Maluku Utara, Halmahera. Nah, singkat cerita, akhirnya ya saya nggak tahu dengan keseriusan dan kesungguhan saya dan tim, ya, kantor kita saat ini sudah ada 11 kantor dalam waktu 3 tahun. Itu ajaib di situ. Dan saya sadar kalau kita bantuin orang, Tuhan pasti bantuin kita. Kalau kita jahat sama orang, Tuhan jahat sama. Saya baca di kitab saya di pesantren. Ya, di situ juga ada pelajaran yang sama dari saya, Abdul Qadir Jailani. Ya, kalau kita baik sama yang di bumi, yang di langit bakal baik sama kita. Makanya bahasanya saya bikin universal. Kita bantu orang, Tuhan bantu kita. Seperti itu, teman-teman. Wih, dahsyat. Mantra yang sangat dahsyat. Ya, mungkin supaya kita pengen tahu juga perspektif dari sahabat-sahabat di sebelah kita juga, mungkin masing-masing bisa memberikan perspektifnya soal buku ini dan soal bagaimana dulu Viko akhirnya terbantu. Silakan itu.
Ya dari saya dulu ya sambil aku mencerna tadi apa yang diceritakan secara singkat oleh Bang Ujai. Kurang lebih saya kenal Bang Ujai dari bulan Januari. Rata-rata kalau ketemu orang baru, dikenalin ke orang baru, ini memang yang diceritakan sama Bang Ujai. Tapi ini versi singkatnya, justru saya lebih suka detail-detailnya Bang Edo. Detail-detail ceritanya, nah itu biasanya karena ini acaranya rame gitu ya kan, nggak mungkin diceritain secara detail satu persatu gitu. Tapi saya pribadi suka detail-detail kecilnya, kayak Bang Ujai cerita waktu kecil. Dan ini nyambung sama kepribadian Bang Ujai yang sekarang. Kenapa? Karena Bang Ujai selalu lihat peluang. Nah, ini adalah karakter yang terbentuk karena masa kecil yang dialami Bang Ujai gitu. Kayak seperti di bab 1, buat saya menarik, ada judulnya di situ. Bab 1 adalah sepatu roda ya. Jalanan, kardus, dan sepatu roda. Jalanan, kardus, dan sepatu roda. Ya, di situ Bang Ujai cerita tentang masa kecilnya, bahwa dengan membaca bab 1 ini kita bisa melihat kedewasaan dari seorang anak kecil. Sahabat kita satu lagi nih, Bang Abdul. Apa tuh Bang? Silakan. Sebetulnya sih saya cukup penasaran karena penasaran membaca ya, untuk tahu juga, karena saya walaupun ada beberapa teman yang saya tahu di dokter itu, saya tidak pernah tahu cara kerja itu seperti apa sih sebenarnya dari kolektor itu. Bagaimana cara menarik, kalau tadi ceritanya bagaimana cara tarik motor, saya tidak pernah tahu secara di lapangannya seperti apa. Jadi kayak apa yang diceritain Bang Ujai tadi itu, saya penasaran untuk membaca ini, karena apalagi dengan track recordnya yang kemudian membuka konsultasi mulai dari pasar Nampang, dari sekarang sudah hampir 9 cabang segala macam. Artinya ternyata malah yang ini bisa banget dibantu orang yang terjerat pinjol, dan Viko sudah menjadi salah satu nasabah yang terbantu. Nah itu tuh saya penasaran, saya malah pengen tahu tuh. Gue dari teman-teman mahasiswa nih, kira-kira ada pertanyaan nggak? Oke? Banyak nih, kayaknya menarik nih mahasiswa. Kayaknya kita nih seneng nih, agent of change nih, ya, kritis gitu ya. Sebutkan nama sama password ya. Nama saya Muhammad Abdulaziz dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Mungkin dari Bang Ujai dari kota sebagai santri, saya mau tanya sedikit tentang finansial. Nah kalau mungkin Bang Ujai pernah dengar atau nggak tahu, saya tuh pernah dengar dari dai-dai di lingkungan saya itu yang berbicara tidak perlu kaya, yang penting akhirat saja. Pada intinya sana. Jadi kayak tidak ada kewajiban untuk memenuhi finansialnya, yang penting ngaji ataupun ibadah kepada Allah. Nah sebenarnya itu pemahaman yang salah, atau sebenarnya ada perspektif lain yang tidak dijelaskan oleh para dai tersebut. Mungkin ada sana. Dan juga dari buku Kita Bantu Orang, Tuhan Bantu Kita, banyak teman-teman kita di luar sana yang mereka ketika membantu orang terus merasa bahwasannya Tuhan itu tidak hadir dalam kehidupan dia ketika lebih susah. Nah itu pandangannya Bang Ujai untuk menekankan keyakinan teman-teman terhadap Tuhan itu seperti apa? Mungkin itu aja Bang Ujai, terima kasih. Pertanyaan yang sangat filosofis ya. Waduh. Nah ini gua kembali lagi ke jalan pesantren. Yoi. Harus ambil kitab. Yoi. Kita pun ini dibuka-buka lagi. Oke, dari pertanyaan pertama, ibadahnya yang nanti dunia ikutin. Oke, pada zaman Nabi itu ada seorang pemuda. Jauh Nabi ya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang pemuda yang dimana dia rajin ibadahnya, ya rajin ibadahnya, sholat 5 waktu, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, ya baca kitab, ngaji, rajin segala macam. Tapi itu aja masih ditegur sama Nabi. Untuk apa? Untuk mencari nafkah, untuk keluarganya. Tapi kan saya udah beribadah sama Tuhan Nabi. Nanti juga rezeki datang sendiri. Enggak gitu konsepnya. Ini saya jawab pakai bahasa sehari-hari aja ya. Tetap yang namanya rezeki itu harus dicari. Ya. Tapi kan janji Tuhan rezeki datang dari segala arah. Ya, betul. Min haitsu la yahtasib.
Betul itu jadi Tuhan kan dari segala arah. Cuman arah itu harus kita cari juga. Seperti teman-teman ya. Jadi saya nggak sepakat kalau misalkan kita ibadah terus kerja, terus nanti bisa jadi orang kaya. Nggak ada yang kayak gitu. Kalau saya lebih sepakat gini. Kita sama-sama tahu yang namanya doa satu jagat. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Benar ya? Kenapa Tuhan di situ sebutkan dunia dulu baru akhirat? Kenapa nggak dibalik aja sih sama Tuhan akhirat dulu baru dunia? Sebenarnya kalau mau Tuhan balik bisa nggak? Dan dia yang punya kok, bisa nggak? Bisa, cuman nggak bisa. Dunia adalah fasilitas menuju. Kalau di dunia bodoh, di akhirat bodoh. Dunia ini adalah tempat kita untuk apa? Untuk berlomba-lomba fastabiqul khairat. Untuk apa? Untuk menuju kehidupan yang lebih layak. Ketika di dunia kita layak, di akhirat kita layak. Ada teman-teman tadi bilang ketika kita bantu orang, Tuhan itu nggak hadir. Benar ya? Nah itu sebenarnya salah. Ya, justru gini teman-teman. Seberapa banyak kita membantu orang dengan keikhlasan tanpa mengharapkan pamrih, ya, itu sama saja kita sedang mempersiapkan sesuatu yang sangat besar. Untuk apa? Untuk masa depan kita. Oke, terima kasih teman-teman karena waktu juga yang sudah habis yang memisahkan pertemuan kita. Terima kasih telah meluangkan waktu dan hadir dari teman-teman mahasiswa UI, UHAMK, IPB, dan Mercu Buana dan semua mahasiswa teman media dan serta teman-teman dari Nasabah Malayani yang telah hadir. Terima kasih. Kita tutup acara ini. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Kita akan keliling ya. Nanti berbagai kota kita akan buka karena UGM menanti, ITB menanti, Medan menanti. Terima kasih. Wassalamualaikum.